Baiklah, selamat sore semuanya. Selamat bergabung bersama kami kembali God's Word Ministry dalam Bible Study kita di sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung untuk Bible Study bersama-sama pada sore hari ini. Di sore hari ini kita akan mempelajari tema dengan judul Kasih Karunia yang Mengatasi Dosa, Kisah Dua Kerajaan. Ada pengumuman di screen bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan pembahasan atau ingin didoakan, bisa langsung chat langsung ke kami, co-host atau host, dan atau juga bisa melalui WhatsApp ke nomor 08 0888 0939 4082. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mulai dengan doa. Untuk itu kita sama-sama satu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih sore hari ini untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami, umat-umat Tuhan, untuk kembali belajar firman-Mu pada sore hari ini. Bapa, tolong bantu kami, berikan Roh Kudus-Mu agar kiranya kami boleh mengerti dan memahami maksud dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu juga teman kami, Christopher, yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, berikan double portion of Holy Spirit kepada dia, sehingga dia boleh berkata-kata hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Tuhan memberkati semua undangan yang sudah melihat undangan, mereka yang sedang mau join, kiranya Tuhan berkati, kiranya mereka boleh join bersama-sama untuk Bible Study pada sore hari ini. Berkati semua jaringan, devices yang kami gunakan, semoga ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mau serahkan Bible Study kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita serahkan ke pembicara, saya ingin sedikit mengenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Pembicara kita bernama Christopher Tambanua. Beliau sudah menikah dan saat ini sedang melayani dalam Ainon Indonesia dan Eden Way. Jadi berikut perkenalan singkat yang kami bisa berikan. Untuk waktu dan kesempatan yang indah ini langsung saya berikan kepada teman kami, Christopher, untuk boleh sharing terkait firman Tuhan yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaannya bisa sharing sama-sama ya sore hari ini. Saya di Manado, jadi ini udah agak malam, udah jam 6, mungkin di barat masih jam 5. Dan saya harap kita bisa menikmati semua pekabaran firman Tuhan yang akan kita buka sama-sama. Dan mari kita mulai dengan doa sekali lagi. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur di sore hari ini kami dapat bersama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menyelidiki, untuk menggali lagi harta terpendam yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kiranya kami dapat siap untuk melepaskan setiap harta-harta yang kami anggap berharga dan menukarnya dengan harta surgawi. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saya harap kita semua udah mempersiapkan Alkitab fisik kita masing-masing, walaupun nanti ada beberapa, mungkin saya akan tampilkan beberapa ayat Alkitab, tapi alangkah lebih baiknya kita punya Alkitab masing-masing, dan mungkin ada bisa buat buku catatan, untuk kita bisa catat sama-sama ya, dan kalau ada hal yang kurang jelas atau kurang sepaham, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Oke, jadi pada saat ini saya rindu untuk berbagi satu topik. Waktu ditanya judulnya apa, judulnya adalah Kasih Karunia yang Mengalahkan Dosa. Pekabaran yang akan kita dengarkan pada sore ini bukan pekabaran baru, ini bukan suatu hal yang buatan saya, tapi ini sebenarnya adalah murni dari pekabaran gereja Advent sebenarnya. Butir-butir
ide-idenya itu kita bisa dapat kalau punya akses, silakan cari Advent Review and Sabbath Herald tahun 1896. Advent Review and Sabbath Herald tahun 1896 itu artikel di bulan Oktober kalau nggak salah. Itu selama 1 bulan itu artikelnya ada pembahasan tentang ini, tentang kasih karunia dan dosa. Jadi kita akan membahas mengenai kasih karunia yang mengalahkan dosa. Kisah mengenai 2 kerajaan. Bagaimana kita mendefinisikan atau mengartikan atau melihat apa itu dosa mempengaruhi bagaimana kita melihat atau mengartikan apa itu kasih karunia. Karena dosa dan kasih karunia adalah 2 kutub yang saling berjauhan, itu adalah 2 kutub yang saling bertentangan. Jadi kalau kita lihat dosa sekedar perbuatan, maka kasih karunia juga adalah perbuatan. Tapi mari kita lihat sama-sama menurut Alkitab, apa itu dosa dan apa itu kasih karunia. Dan bagaimana kasih karunia itu mampu untuk mengalahkan dosa. Mampu untuk mengalahkan dosa. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya tidak tahu pengalaman kita pribadi ya, selama menjadi atau mengaku orang Advent, mungkin sejak dari baptis, atau kalau ada yang tidak dididik atau dilahirkan di dalam keluarga Advent. Kalau saya pribadi dari keluarga Advent dari kecil, generasi ketiga, orang opa saya dari sebelah papa dan sebelah mama itu Advent, orang tua saya, papa mama Advent dari kecil, saya dididik jadi Advent, anak saya juga sekarang, jadi anak saya udah generasi keempat, saya sendiri generasi ketiga. Tapi sepanjang pengalaman kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus, apalagi yang mengaku sedang menantikan kedatangan Tuhan, kira-kira kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, mudah atau tidak kira-kira jadi orang Kristen? Khususnya ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan pergaulan hidup kah, atau mungkin kebutuhan hidup, kalau yang sudah kerja bisa karena rekan kerja atau dengan bisnisnya. Kira-kira untuk mempertahankan kehidupan atau tetap hidup berjalan di dalam prinsip kekristenan, kira-kira mudah atau susah? Dan kalau mau lebih diperluas lagi, dipertajam lagi pertanyaannya, yang saya mau tanyakan dan saya mau ajak kita untuk renungkan sama-sama adalah kira-kira dari sekian banyak pekabaran firman Tuhan yang kita sudah terima, yang kita sudah dengar ya, sudah berapa persen lah rasionya yang sudah kita hidupkan, Kalau di sekolah kita punya raport atau ijazah, itu untuk melihat, menilai prestasi akademik. Kalau seandainya di kehidupan spiritual kita ada ijazah, kira-kira tren dari kehidupan kita, dari kehidupan kekristenan kita, dari awal mula kita jadi Kristen, sampai sekarang trennya bagaimana? Trennya naik kah? Atau trennya turun kah? Atau datar-datar saja? Atau naik turun, stagnan, atau tidak ada pertumbuhan sama sekali? Bagaimana? Yaitu untuk kita renungkan sama-sama ya. Tapi Alkitab katakan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, kita buka Alkitab kita. Satu ayat yang pasti sudah tahu ini. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yesus bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan ayat 30. Ayat 30-nya bilang gini. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus mau bilang bahwa ikut dia itu adalah enak dan ringan. Ya sebenarnya itu yang Yesus sedang katakan waktu itu. Bahwa kalau kamu datang kepadaku dan ikut aku, lihat, pasti kuku itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus jaminkan itu bahwa mengikut dia adalah satu hal yang mengenakan dan ringan. Tapi apakah kita alami itu? Apakah di dalam kehidupan Kristenan kita sudah benar-benar menikmati kehidupan Kristen? Kita menikmati setiap prinsip-prinsip kebenaran Kristen? Kita menikmati dan menganggap dan mengaminkan dan mengiyakan, menyadari bahwa memang benar ikut Tuhan itu enak. Memang benar prinsip-prinsip Tuhan, perintah-perintah itu
perintah-perintah Tuhan itu ringan. Apa itu yang kita alami? Kalau itu belum kita alami, yang mana yang bermasalah ini? Apakah Yesus memfirmankan sesuatu hal yang di luar dari kenyataan, di luar dari realita, bahwa Yesus itu waktu itu cuma kasih bunga-bunga dalam pembicaraannya saja, supaya banyak orang yang ikut dia, karena kenyataannya ternyata ikut Yesus itu nggak enak. Atau ada yang salah dari kehidupan kita, bahwa kita menganggap bahwa memang beginilah kehidupan Kristenan itu, tidak enak dan tidak menyenangkan. Yang pasti masalahnya bukan di firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti. Pasti kalau Yesus bilang bahwa ikut dia itu enak dan ringan, artinya memang benar itu enak dan ringan. Tapi kenapa kita belum bisa menikmati dan belum bisa merasakan keenakan dan kenikmatan dari mengikuti Tuhan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Itulah kenapa, oke. Mari kita buka ayat yang lain untuk memulainya. Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-28 sampai 33. Ini Yesus kasih tahu tentang hal mengikuti dia sebenarnya. Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, dia katakan tentang bagaimana untuk mengikuti Yesus. Tapi saya mau fokus kelanjutan dari cerita tersebut. Kalau di ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27 itu, Yesus katakan tentang syarat-syarat mengikuti Yesus. Jadi ini tentang mengikuti Yesus. Lalu dia melanjutkan pembicaraan tentang hal mengikuti Yesus itu dengan dua kisah ini. Yaitu Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita baca sama-sama. Lukas 14 ayat yang ke-28 mulai. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak apa katanya? Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ingat, cerita ini diberikan dalam konteks mengikuti Yesus. Oke? Lanjut. Ayat 31. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, berarti ada dua kerajaan ya, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang apa? Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Oke. Jadi sini Yesus sedang berbicara mengenai bagaimana menjadi murid Tuhan. Dan kita mau pelajari sebagaimana Yesus katakan bahwa menjadi murid Tuhan itu adalah satu hal yang mengenakan dan ringan, dan kita mau pelajari kenapa kehidupan kita itu tidak enak dan tidak ringan ketika kita mengikuti prinsip-prinsip kekristenan. Alasannya adalah karena apa? Alasannya adalah karena di dalam menjadi murid Tuhan, yang pertama sebelum jadi murid Tuhan katanya harus apa dulu? Yesus katakan untuk menjadi murid Tuhan itu diumpamakan seperti membangun bangunan, membangun rumah. Yang sebelum membangun rumah itu harus apa? Harus duduk dahulu buat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Hal mengikuti Yesus juga diumpamakan seperti seorang raja yang mau melawan raja yang lain. Jadi kalau di yang pertama itu menceritakan tentang membangun, kalau yang kedua, contoh yang kedua, Yesus mengumpamakan menjadi murid Tuhan itu adalah seperti sebuah peperangan. Peperangan antara dua raja. Dua raja yang mau berperang, di mana untuk berperang katanya, sebelum melakukan peperangan, seorang raja yang bijaksana perlu apa dulu? Duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Oke? Duduk dahulu dan mempertimbangkan. Bahasa Inggrisnya mempertimbangkan adalah consulted atau berkonsultasi. Mencari konsultasi. Konsultasi tentang apa? Tentang siapa yang akan dia hadapi sepanjang menjadi murid Tuhan ini. Karena menjadi murid Tuhan ternyata adalah sebuah peperangan. Oke? Menjadi murid Tuhan adalah sebuah peperangan, tapi Yesus jamin bahwa peperangan itu adalah peperangan yang ringan dan peperangan yang mengenakan. Dan itu hanya bisa terjadi kita mengalami atau
ikut terlibat dalam peperangan Kristen ini, kekristenan ini melawan musuh itu bisa mengalami enak dan kita bisa menikmati dan melihatnya itu sebagai sebuah keringanan kalau kita duduk dahulu, kalau kita mempertimbangkan, consulted, kita cari tahu terlebih dahulu bagaimana kekuatan musuh. Alkitab katakan di ayat yang ke-31 dibilang, pertimbangkan terlebih dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan setelah musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Yang pasti kita nggak mungkin kan melakukan perdamaian dengan setan. Tapi prinsip di sini mengajarkan bahwa kita perlu untuk duduk terlebih dahulu, cari tahu terlebih dahulu, karena itu bukanlah satu hal yang merugikan. Justru adalah sebuah kerugian kalau seseorang berperang tanpa mengetahui kekuatan lawan. Benar ya? Itu adalah sebuah kerugian karena dia meraba-raba. Menghabiskan banyak waktu untuk berkonsultasi sebelum merancang sesuatu adalah sebuah kebijaksanaan. Alkitab katakan dalam buku Amsal, rancangan terlaksana kalau apa katanya? Kalau konsultan banyak, kalau penasehat banyak. Nah, di dalam menjadi murid Tuhan, di dalam kehidupan kita menjadi murid Kristus, menjadi seorang Kristen, kita akan menghadapi lawan-lawan, menghadapi musuh-musuh yang dikatakan jumlahnya lebih besar daripada kita. Kalau kita punya 10.000 katanya, mereka punya 20.000. Itulah kenapa kita perlu untuk duduk, konsultasi, cari tahu bagaimana sebenarnya ini kuasa musuh tersebut. Sehingga kita perlu cari tahu juga dengan kuasa musuh yang demikian besarnya, apakah kuasa yang saya punya cukup? Atau saya perlu ada rancangan yang lain? Atau saya perlu rencana yang lain? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita tidak melakukan konsult, kita tidak mempertimbangkan terlebih dahulu kuasa dari musuh tersebut, maka yang akan didapati adalah kita akan didapati musuh tersebut ternyata lebih kuat dari kita dan kita akan didapati kalah terus-menerus. Dan sayangnya, ada begitu banyak orang Kristen yang sangat jarang kita mendengar kesaksian dari orang Kristen yang mengaku umat Tuhan bahwa mereka berhasil menang melawan pencobaan, bahwa mereka berhasil menang melawan godaan. Kebanyakan, apalagi kalau Rabu malam, kita dengar, tolong doakan, saya lagi banyak pergumulan. Kalau mulai diskusi sekolah sahabat kan, kalau sebelum ada pandemi, kita sering ada ini kan, doa sebelum diskusi sekolah sahabat. Ada yang perlu doakan. Saya punya pergumulan. Sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada di hari Sabat itu kita mendengarkan kesaksian tentang bagaimana menang terhadap pencobaan, bagaimana menang terhadap dosa. Dan karena seorang Kristen itu saat ini ya, sering kali menghadapi pencobaan dan gagal terus, sehingga kita anggap bahwa begitulah memang kehidupan orang Kristen. Kita menganggap bahwa jatuh bangun adalah satu hal yang biasa. Kita menganggap bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah ada waktunya untuk naik, ada waktunya untuk turun, ada waktunya untuk naik, ada waktunya untuk turun. Bahkan lebih parah lagi nih. Ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa namanya juga masih manusia. Wajarlah berbuat dosa. Nah, itu masalah. Masalah itu. Jangan sampai terucap dari mulut orang Kristen bahwa adalah wajar untuk melakukan dosa. Maka apa bedanya kita menjadi pengikut Tuhan, Yesus menjadi Tuhan kita, dan Yesus bukan menjadi Tuhan kita? Apa bedanya? Jangan sampai ada di dalam mulut kita, jangan sampai ada di dalam pikiran kita memanjakan pikiran itu bahwa melakukan dosa, buat dosa adalah satu hal yang wajar. Dan memang begitulah caranya, bahwa saya harus jatuh ke dalam dosa terlebih dahulu. Enggak, tidak seperti itu. Bahkan yang lebih parah adalah, selain daripada kita memikirkan bahwa dosa itu adalah satu hal yang wajar, kita masih memikirkan bahwa itu diperbolehkan. Bahkan kita masih menganggap bahwa dosa itu wajib. Bagaimana mau hidup kalau nggak ada dosa? Bagaimana saya mau hidup di dunia ini kalau saya tidak melakukan dosa? Kita bahkan membuat excuse terhadap dosa. Ada begitu banyak orang yang buat suap. Masa saya nggak boleh buat suap sih?
Seringkali kita menjadikan standar kehidupan kita itu, ya pokoknya kalau mayoritas kebanyakan orang itu melakukan itu, kalau mayoritas kebanyakan orang itu menerima itu dan memikirkan itu, maka itulah standar normalnya, begitu. Dan kita lihat, oh banyak orang yang melakukan suap, oh banyak orang yang terobos lampu merah, oh banyak orang yang nggak pakai helm, misalnya. Dan pelanggaran-pelanggaran kecil lainnya yang sebenarnya itu di luar daripada kemurnian kehidupan Kristen, karena kebanyakan orang melakukan hal tersebut, kita anggap sekarang udah jadi satu hal yang normal. Kita anggap masih itu adalah satu hal yang normal. Nah, itu masalah. Itu masalah. Itulah kenapa Alkitab katakan Ibrani pasal berapa itu ya? Dia bilang Ibrani 3 kalau nggak salah. Coba kita buka ayatnya ya. Ibrani 3 atau Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 3. Ibrani 3 ayat yang ke-13. Kita buka ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi menurut Ibrani pasal 3:13, dosa itu menipu. Dosa itu menipu. Bagaimana cara dosa ini menipu? Bagaimana cara kerja tipu daya dosa ini? Mari kita lihat sama-sama ya. Dan kita menganggap bahwa di dalam kehidupan kita sekarang, krisis terbesar yang kita alami itu apa sih sebenarnya? Masalah terbesar yang kita alami kalau kita mau jujur ya, sekarang. Kalau ditanya, apa yang kamu mau minta ke Tuhan? Biasanya kan yang kita minta adalah yang kita anggap bahwa saya tidak punya. Artinya kita sedang ada masalah, sedang ada krisis. Kalau sekarang kita ditanya ke Tuhan, Tuhan tanya ke kita, apa yang kamu minta? Apa yang kita minta? Kira-kira apa yang kita minta? Dalam hati aja jawab ya. Kira-kira apa yang kita minta kalau Tuhan tanya itu? Itu menggambarkan krisis terbesar yang kita alami itu sekarang apa. Kalau kita berdoa, Tuhan saya butuh uang, berarti kita sekarang ada lagi krisis moneter, krisis ekonomi. Tuhan saya sekarang berdoa supaya saya keluarga saya bagus-bagus ya, berarti krisis kekeluargaan. Atau, oh Tuhan saya berdoa supaya saya punya pasangan. Nah, itu krisis status itu. Krisis apa? Dan banyak krisis-krisis yang lain. Inilah tipu daya dosa. Dosa itu membuat bahwa krisis ekonomi, krisis politik, krisis bisnis, krisis keluarga, dan krisis-krisis lainnya terlihat sepertinya lebih besar daripada krisis yang dosa buat. Kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel waktu diperhamba di tanah Mesir, mereka dalam perhambaan Mesir waktu itu. Kemudian di dalam perhambaan Mesir, mereka diperbudak, mereka dipaksa untuk membangun, kalau di Keluaran pasalnya yang ke-1, kita buka ya, Keluaran pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-11, mereka diperbudak, dipaksa untuk membangun apa? Keluaran 1 ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Kerja paksa untuk apa? Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, atau di dalam versi King James dikatakan the city of treasure. Apa itu the city of treasure? Kota harta. Jadi di dalam perbudakan bangsa Mesir, bangsa Israel itu dipaksa untuk menimbun harta. Menimbun harta. Nah, di dalam sehingga bangsa Israel itu waktu itu sudah tidak lagi menganggap bahwa perbudakan adalah satu hal yang mereka mau lepas. Yang mereka mau sekarang adalah menimbun harta. Nah, itu masalah kan. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang saat ini sudah tidak lagi menganggap bahwa terlepas dari dosa, terlepas dari perhambaan dosa adalah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Lebih daripada kelepasan dari krisis ekonomi, melebihi kelepasan daripada krisis keluarga. Kita masih menganggap bahwa krisis-krisis lain yang di luar dosa adalah satu krisis yang lebih besar daripada krisis dosa. Padahal sebenarnya, dosa adalah satu krisis yang paling besar yang kita miliki. Itulah kenapa di Lukas berapa tadi? 14, Yesus bilang tentang hal bagaimana menjadi murid Yesus di ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi
muridku. Ada hal yang harus terlepas dari kehidupan kita sebelum kita jadi murid Tuhan. Dan hal itulah yang membebani kita sebenarnya selama ini. Makanya Yesus katakan, marilah datanglah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat itulah yang harus kita lepaskan sebelum kita memperoleh cooknya yang enak dan bebannya yang ringan. Masalahnya adalah kita ikut Tuhan, tapi beban itu kita nggak serahkan. Beban itu masih ada di dalam kehidupan kita, belum lepas dalam kehidupan kita. Sehingga kita menganggap bahwa ikut Tuhan itu masih sama aja beratnya. Bahkan lebih berat lagi ikut Tuhan daripada saya tidak ikut Tuhan pada waktu itu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari apa yang Tuhan maksudkan? Mari kita buka Roma pasal 7. Roma pasal 7, ayatnya yang ke-24. Roma 7 ayat 24. Ini doa dari Rasul Paulus. Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari apa? Tubuh maut ini? Jadi kelepasan yang dimaksud, beban berat yang Tuhan maksudkan itu, beban berat yang dimaksudkan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sebelum kita menjadi murid Tuhan, kelepasan yang harus dilepas dari kehidupan kita sebelum kita jadi murid Tuhan yang dimaksud di dalam Lukas pasal 14 itu adalah apa? Lepas daripada tubuh maut. Tubuh maut seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Mari kita lihat beberapa ayat sebelum daripada Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Tubuh maut seperti apa itu? Roma pasal 7 ayatnya yang ke-18. Lihat ya. Tubuh mautnya itu seperti ini. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Perhatikan kata ini. Di dalam aku, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh maut ini, di dalam saya, tidak ada sesuatu yang baik. Mau diaminkan nggak itu? Bahwa di dalam kita tidak ada sesuatu yang baik. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap permasalahan-permasalahan horizontal ya, antar sesama, seringkali kita pikir begini, seandainya saya dilahirkan di dalam keluarga yang lebih baik dari ini, pasti saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Seandainya saya ada di sekitar orang-orang yang mendukung saya untuk jadi orang yang baik, pasti saya bisa jadi lebih baik dari yang sekarang ini. Kita pikir bahwa lingkungan di sekitar kita lah yang mempengaruhi sehingga saya jahat. Dan kita pikir kalau kita ada di sekitar orang-orang yang baik, entah itu di sekitar keluarga, orang tua, teman, kakak adik, ataupun rekan pelayanan, atau teman sekerja, atau sesama anggota jemaat, seandainya mereka itu adalah orang yang baik, pasti saya jadi baik. Atau bahkan kita mungkin pernah berpikir seperti ini. Sebenarnya maksud saya baik, tapi karena kamunya begitu sih, jadi sekarang begini deh. Kita selalu mempersalahkan bahwa yang jahat itu orang lain. Betul? Dan ini terjadi sama kehidupan saya juga. Apalagi ketika kita berumah tangga. Kalau ada cekcok dengan suami dan istri, seringkali kita pikir bahwa yang salah itu adalah pasangan kita. Yang salah itu adalah teman. Yang salah itu adalah anggota jemaat. Yang salah itu pendeta. Yang salah itu ketua jemaat. Yang salah itu diakon. Yang salah itu anak. Yang salah itu rekan kerja saya. Pokoknya yang salah itu yang ada di luar saya. Saya sebenarnya benar. Sebenarnya saya di dalam diri saya itu saya benar. Sebenarnya maksud saya itu baik. Sering kan kita berpikir seperti itu. Tapi Rasul Paulus katakan, dia menyadari dan puji Tuhan, Tuhan juga mau menyadari kita saat ini bahwa sebenarnya di dalam kita tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Dunia jahat yang dimaksudkan, tubuh maut, kalau di Galatia, di kitab Galatia ini, kata yang digunakan adalah dunia jahat. Bahwa kelepasan dari dunia jahat yang dimaksudkan, ya kita bukalah Galatia lah ya. Galatia pasal 1 atau pasal 2. Galatia 1 kalau nggak salah. Galatia 1. Ayatnya yang ke-4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita, kata yang sama digunakan, melepaskan kita dari apa? Dunia jahat yang sekarang ini.
Jadi kalau di Galatia, Rasul Paulus pakai kata dunia jahat untuk hal yang seharusnya lepas dari kita sebelum jadi murid Yesus. Di Roma dia menggunakan kata tubuh maut. Dan ini adalah satu kondisi yang sama. Dunia jahat yang dimaksudkan itu bukan dunia jahat yang di luar. Dunia jahat yang dimaksudkan itu bukan kondisi yang di luar. Dunia jahat yang dimaksudkan itu adalah dunia di dalam kita. Ada satu cerita. Kalau kalian pernah baca atau pernah pelajari buku Glad Tidings Suka Berkesukaan. Ada satu cerita tentang satu orang, dia itu rindu sekali untuk memiliki kehidupan yang saleh. Dia rindu sekali untuk menjadi orang yang benar. Tapi setiap kali dia jadi orang yang benar, selalu saja ada percobaan-cobaan yang dia alami oleh karena orang-orang di sekitar kita. Oleh karena orang-orang di sekitar dia. Sehingga dia berkeputusan, oke, saya mau country living. Bukan country living sih bahasanya di buku itu ya. Tapi intinya dia mau pergi ke gunung, dia mau menyendiri, dia mau menjadi bertapa lah. Akhirnya dia pergi ke goa, tinggal di dalam goa, bertapa di situ berminggu-minggu lamanya tanpa kehidupan sosial. Dan dia anggap bahwa sekarang karena saya sudah terlepas daripada dunia jahat yang ada di luar itu, saya sudah terlepas dari lingkungan-lingkungan yang jahat tersebut, maka saya sekarang pasti bisa untuk mengembangkan tabiat yang baik. Satu kali dia pergi ke sungai untuk ambil air minum dan dia bawa vessels, dia bawa tempayan. Dia bawa tempayan, dia isi air air sungai ke dalam tempayan tersebut, kemudian dia taruh tempayan tersebut di atas batu yang berlumut. Waktu dia taruh tempayan tersebut di atas batu yang berlumut, karena itu berlumut, licin, akhirnya tempayan itu jatuh. Akhirnya dia harus cuci lagi tempayannya, dia isi lagi airnya, taruh lagi di atas batu yang berlumut, jatuh lagi. Begitu terus berulang-ulang. Sampai dia sudah nggak sabar lagi, dia ambil tempayan yang sudah jatuh tersebut, kemudian dia banting, dan hancur sekarang tempayan tersebut. Kemudian dia lihat ke kanan dan ke kiri, sudah tidak ada orang. Tidak ada lagi yang dia bisa persalahkan, selain daripada dirinya sendiri. Jadi masalah, yang menjadi masalah, yang membuat kita terbeban, yang membuat kita tidak dapat menikmati enaknya dan ringannya kuk Tuhan dan beban Tuhan dan prinsip-prinsip kehidupan kekristenan, untuk menjalani kehidupan kekristenan dan berjalan di dalam prinsip kebenaran tersebut, bukan orang di sekitar. Bukan tetangga, bukan keluarga, bukan teman pelayanan, bukan rekan kerja, bukan anggota jemaat, bukan pendeta. Siapa yang buat itu bermasalah? Dunia jahat. Dunia jahat yang ada di mana? Di dalam. Dunia jahat yang ada di dalam. Dari dunia jahat yang ada di dalam itulah Tuhan mau melepaskan kita. Di Roma pasal 7 ayat 18 dikatakan, bukan hanya tidak ada yang baik di dalam aku. Rasul Paulus juga katakan, kehendak ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Oke, nanti saya akan balik ke ayat tersebut. Mari kita lihat sekarang. Itulah krisis yang dialami oleh orang berdosa. Krisis yang dialami oleh orang berdosa adalah adanya satu kuasa di dalam kehidupannya, di dalam tubuhnya. Kuasa itu adalah kuasa yang membuat dia tidak dapat melawan kuasa yang lebih tinggi tersebut. Intinya begini. Kalau Roma pasal 7 ayat 18, dia bilang bahwa kehendak memang ada di dalam aku. Rasul Paulus akui bahwa saya bisa berkehendak. Saya punya power of the will. Saya punya kehendak. The will is in me. Gitu ya. Kehendak ada dalam aku. But to perform it, coba kita lihat ayatnya ya. Roma 7 ayatnya yang ke 18. Roma 7 ayat 18. For I know that in me, that is in my flesh, dwelt no good thing. For to will, berkehendak itu is present with me, ada bersama-sama dengan aku. But how to perform that which is good, I find not. Jadi, keadaan dari orang berdosa itu seperti ini. Bahwa ketika dia disadari bahwa yang baik itu adalah sesuai dengan hukum seperti ini, dia tahu bahwa hukum itu baik. Karena dia di Roma pasal 7 ayat yang ke-12 itu berbicara tentang arti hukum Taurat dan diakui bahwa hukum itu baik. Dia tahu bahwa hukum itu baik. Tapi how to perform, bagaimana untuk melakukannya, bagaimana untuk menghidupkannya, I find not. Nggak bisa, saya nggak punya kuasa untuk menghidupkan kehidupan tersebut. Jadi contoh begini, yang paling gampang lah ya.
yang paling sederhana, paling umum. Contoh dalam hal kesehatan. Saya percaya kalian semua sudah tahu bahwa gorengan itu nggak bagus, karsinogen, merusak, membebani kerja liver, membebani kerja ginjal, merusak pembuluh darah, dan lain sebagainya. Dan itu mencemari baik suci tubuh. Atau ada yang belum tahu bahwa gorengan itu nggak bagus? Ya sekarang udah dikasih tahu kan, gorengan itu nggak bagus. Sekarang, sejak kapan kita tahu gorengan itu nggak bagus? Pasti ada yang, wah udah lama, udah bertahun-tahun saya tahu bahwa gorengan nggak bagus. Siapa yang berkehendak untuk berhenti gorengan? Saya komitmen, mulai dari tahun 2020, saya nggak akan makan gorengan lagi. Berapa lama komitmennya? Paling lama berapa? Nggak lama kan? Kenapa? Karena itu. Ternyata didapati ada satu kuasa yang lebih tinggi lagi. Ini ayatnya yang ada di ayat Roma pasal 7, ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Saya suka untuk nggak makan gorengan lagi. Tapi ayat yang ke-23, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi apa? Tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh. Tapi ternyata, sekalipun saya punya kuasa berkehendak, saya bisa berkehendak, tapi saya nggak mampu untuk hidup di dalam kehendak tersebut karena ada kuasa yang lebih tinggi di atas saya. Itu yang dialami, makanya dikatakan bahwa perbudakan dosa itu digambarkan seperti perbudakan di tanah Mesir. Mereka mau untuk melakukan sesuatu yang lain di luar perbudakan, tapi ada kuasa yang lebih tinggi dari mereka yang memperbudak mereka. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-14. Roma 7 ayat 14, perhatikan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, apa katanya? Terjual di bawah kuasa dosa. Jadi Alkitab dengan sangat jelas menggambarkan bahwa dosa bukan hanya perbuatan. Bahwa dosa itu bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap hukum. Itu kan definisi dari 1 Yohanes. Bahwa dosa adalah pelanggaran hukum. Semua orang yang melanggar perintah Tuhan melakukan dosa. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tapi ternyata dosa bukan hanya sekedar sebuah perbuatan. Kalau di Yakobus katakan, dosa adalah jika kamu jika kamu tahu yang baik tapi kamu tidak melakukan yang kamu berbuat dosa. Jadi dosa bukan hanya suatu hal yang kita lakukan. Yakobus bilang dosa bukan hanya satu hal yang kita abaikan, yang kita sudah tahu tapi kita abaikan juga, itu juga dosa. Tapi Roma lebih jelas lagi menggambarkan bahwa dosa bukan hanya apa yang kita lakukan atau yang kita abaikan, tapi dosa itu adalah sebuah kuasa. Bahwa dosa adalah sebuah kuasa. Lebih jelas lagi Rasul Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34, Yesus bilang, setiap orang yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Coba kita buka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kata hamba dosa yang digunakan di sini doulos ya. Perbudakan. Di dalam konteks perbudakan, yang dipermaksudkan di dalam perbudakan itu bukan hanya sekedar budak karena dibeli. Tapi konteksnya, kalau kita pelajari bahasa aslinya, itu adalah budak yang sudah dilahirkan sebagai budak. Jadi kita menjadi budak, manusia menjadi budak dosa, karena memang kita dilahirkan dalam daging, dan daging inilah yang memperbudak kita. Sehingga sekalipun kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah mempelajari firman Tuhan, dan kita rindu, kita punya komitmen untuk ikutin firman Tuhan, kita nggak sampai-sampai untuk ikutin firman Tuhan itu dengan benar, karena kita belum terlepas dari perbudakan dosa ini. Jadi kita dapati di sini bahwa dosa adalah sebuah perbudakan. Dan perbudakan dosa yang digambarkan di sini adalah sebuah perbudakan yang mutlak, itu adalah sebuah perbudakan yang tidak bisa dineko-neko, itu adalah sebuah perbudakan yang berdaulat, bahwa dosa memerintah kita 100%. Cuman, karena dosa itu menipu, dia membuat kita berpikir seolah-olah kita ini bebas. Ingatkan tadi bahwa dosa itu tipu daya dosa. Dosa membuat kita berpikir bahwa adalah mudah bagi saya untuk lepas dari dosa, adalah mudah bagi saya untuk berhenti berbuat dosa. Kapan saja saya mau untuk berhenti berbuat dosa, saya bisa kapan saja. Itu yang dosa
tanamkan di dalam pikiran kita, itulah tipu daya dosa. Kita pikir bahwa dengan kekuatan saya, dengan kekuatan diri saya sendiri, saya bisa saja untuk lepas dari dosa, saya bisa saja untuk berhenti berbuat dosa. Tapi kenyataannya bagaimana? Di dalam kehidupan kita, komitmen-komitmen kita. Ketika kita membuat misalkan resolusi tahun baru lah, kayak banyak orang yang buat resolusi tahun baru kan. Seberapa lama sih kita bisa hidup di dalam komitmen-komitmen kita? Kebagian saya dikatakan komitmen-komitmen yang diucapkan oleh mulut manusia itu seperti tali pasir. Apakah kita bisa genggam tali pasir tersebut? Nggak bisa. Karena memang demikian. Kita perlu sadari, yang kita perlu akui dan kita perlu sadari pertama-tama adalah kita diperbudak oleh dosa. Dosa itu memperbudak kita, dosa itu memperdaya kita. Dia membuat kita berpikir seolah-olah bahwa dosa itu adalah satu hal yang mudah sekali untuk dilepas. Dosa itu membuat kita berpikir bahwa untuk lepas dari dosa itu mudah sekali dan gampang sekali, dan saya punya kuasa di dalam diri saya sendiri. Saya bisa lepas kapan saja, terserah saya kapan saja, pokoknya saya mau lepas, saya bisa lepas. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Karena dosa adalah sebuah perbudakan. Dan kita terjual di bawah kuasa dosa. Sekalipun kita punya the will, kita punya kehendak untuk lepas dari dosa, yang namanya budak nggak bisa buat apa-apa. Dan itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Dan ini kita perlu menyadari hal ini terlebih dahulu, kita perlu mengakui hal ini terlebih dahulu, bahwa saya diperbudak oleh dosa, bahwa tidak ada yang baik sama sekali dalam kehidupan saya, di dalam diri saya tidak ada yang benar. Saya ini bukan orang benar. Saya ini tidak lebih baik dari orang lain. Saya tidak lebih baik dari orang Protestan. Saya tidak lebih baik dari orang Pentakosta. Saya tidak lebih baik dari Calvinis atau Reform. Saya tidak lebih baik dari penganut-penganut agama lain, penyembah berhala. Saya tidak lebih baik dari orang yang masih makan daging. Saya tidak lebih baik dari orang yang masih suka pakai baju-baju pendek. Saya tidak lebih baik dari orang yang masih suka pergi ke tempat-tempat malam dugem-dugem dan tempat-tempat prostitusi lainnya. Saya tidak lebih baik dari mereka. Ketika kita disadari bahwa sebenarnya saya tidak lebih baik dari orang-orang tersebut, di situ kasih karunia terlaksana. Coba kita lihat. Roma pasal 5, ayatnya yang ke-20, tapi mari kita lihat versi King James. Roma 5, ayat 20. 5 ayat 20. Bahasa Indonesianya, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggar menjadi semakin banyak dan makin bertambah banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bahasa Inggrisnya, moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Jadi begini. Di dalam kita tidak punya harapan sama sekali, tidak ada harapan sama sekali bagi kita untuk Mungkin ada masalah teknis koneksi. Kita sambil berdoa, sambil menunggu bicara kita balik lagi ke diingatkan juga kepada teman-teman, bagi yang mempunyai pertanyaan, nanti bisa disampaikan setelah pembahasan, atau selagi pembahasan, teman-teman boleh chat kolom chat. Nanti di akhir pembahasan kita akan bahas sama-sama. ya. Oke, silakan. Oh, sudah sampai di mana tadi ya?
Saya disconnect-nya waktu kapan? Terakhir Roma 5 tadi ayat 20. Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20 ya. Oke. Kita berdoa ya supaya tidak disconnect. Oke. Kembali lagi ya. Roma 5 ayat 20. Di ayat yang ke-21-nya tulis bahwa dosa itu berkuasa. Sayangnya di dalam bahasa Indonesia katakan dalam alam maut. Tapi di dalam versi King James tulisnya bahwa sin had reigned unto death, sampai mati. Selama kita belum mati, dosa akan memerintah. Bisa dapat nggak? Selama kita belum mati, dosa akan memerintah. Itulah kenapa kita katakan kita harus mati. Kita harus mati. Mati yang bagaimana? Bacalah Roma 6 nanti ya. Roma 6 itu berbicara tentang mati yang seperti apa, yang membuat kita mati untuk terbebas dari dosa. Tapi begini, sebelum bahas tentang mati, karena dosa hanya memerintah sampai kita mati. Intinya dari ayat ini kita dapati satu kenyataan bahwa dosa adalah sebuah kuasa, bahwa dosa adalah sebuah pemerintahan, bahwa dosa adalah sebuah sistem, bahwa dosa adalah sebuah kerajaan. Karena dia punya sistem pemerintahan, dia punya tahta, ini tahtanya, dan tahtanya ada dalam hati kita, dan dia punya warga negara. Siapa warga negaranya? Warga negaranya adalah budak-budaknya. Siapa itu? Barang siapa yang melakukan dosa, dialah budak dosa. Dialah warga negara daripada kerajaan dosa. Dan sebagaimana kerajaan atau sebuah sistem pemerintahan, dia punya hukum. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 7 ada hukum dosa juga. Yang lebih tinggi daripada hukum akal budi kita. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, tuh ya kita lihat. Roma 7 ayat berapa tadi? Roma 7 ayat 23. Roma 7 ayat 23, versi King James, dibilang gini. Yeah. But I see another law in my members, warring against the law of my mind. Peperangannya di mana? Peperangan antara mana? Antara the law of my mind dan the law of sin. Ada the law of sin. Jadi ada peperangan antara law of my mind atau hukum kehendak kita. Saya mau untuk melakukan hal yang baik. Tapi ada hukum yang lain, law of sin, di mana kita diperbudak di dalamnya. Contohnya gini deh, yang paling gampang itu begini. Kalian di Jakarta kan? Masih PSBB nggak sekarang? Nggak tahu lah. Saya udah nggak ikutin ceritanya. Masih PSBB toh? Masih PSBB kan? Masih. Kalian mau keluar? Suka kan mau keluar kan sebenarnya kan? Tapi bisa atau nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ada hukum yang lebih tinggi daripada keinginan kalian. Ya syukurnya di Manado nggak ada PSBB, jadi saya masih orang merdeka, saya masih bebas. Kalian udah bukan orang merdeka, hati-hati kalian itu. Itu tanda-tanda bahwa pembinasa keji itu udah berdiri tuh. Hati-hati ya. Enggak, bukan untuk ngikutin. Itu aja lah. Gambaran, karena ini gambaran lagi jelas-jelasnya. Kita mau untuk keluar, entah keluar untuk buat pelayanan kah, untuk apalah motifnya, pokoknya kita mau untuk keluar, kalian mau untuk keluar. Tapi ada hukum yang lain yang lebih tinggi yang membatasi kalian untuk melakukan hal tersebut. Hal yang sama terjadi di dalam perbudakan dosa. In our mind, di pikiran kita, kita mau untuk melakukan hal yang benar. Kita rindu untuk hidup kudus, kita rindu untuk hidup benar. Tapi ternyata ada satu hukum yang lebih besar lagi yang saya tidak bisa lawan. Itulah menandakan bahwa dosa masih bertahta dalam kehidupan kita, perbudakan dosa itu masih ada. Dan bagaimana untuk mengatasi ini? Puji Tuhan. Puji Tuhannya adalah Roma pasal 5 tadi. Kita kembali ke Roma pasal 5 ayat yang ke-20 tadi. Bahwa sekalipun dosa itu berlimpah-limpah, where sin abounded, grace did much more abound. Kasih karunia atau rahmat itu melakukan lebih berlimpah lagi. Law of my mind, hukum akal budi itu tidak punya kuasa untuk melawan kuasa dosa. Tidak punya kuasa untuk melawan hukum dosa. Karena hukum dosa itu, kalau Alkitab katakan di dalam Lukas, saya punya pasukan 10.000,
lawan punya pasukan 20.000 lebih banyak. Nggak mungkin bisa menang, pasti kalah. Tapi ada kuasa yang lebih besar dari dosa. Itu adalah kuasa apa? Kasih karunia. Itu adalah kuasa kasih karunia. Jadi kalau dosa itu punya sistem pemerintahan, bahwa dosa itu punya hukum, di mana hukum dosa adalah satu hukum yang melarang kita untuk melakukan hal yang benar, dan mengizinkan kita sebebas-bebasnya melakukan hal yang buruk, melakukan dosa, maka kasih karunia adalah satu hal yang kebalikan. Bahwa di dalam kehidupan, di dalam sistem pemerintahan kasih karunia, kita akan diberikan keleluasaan, kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan hal yang benar, dan justru kita akan diperangkap untuk tidak melakukan hal berbuat dosa. Jadi gampangnya begini. Selama kita masih mendapati bahwa berbuat dosa itu gampang dan berbuat hal yang benar itu susah, berarti kita masih ada di dalam perbudakan dosa. Dalam kehidupan kita ini sehari-hari, bahwa melakukan hal yang benar adalah suatu hal yang mudah, dan melakukan dosa adalah suatu hal yang susah, berarti kita sudah ada di dalam tahta kasih karunia. Kita sudah ada di bawah kerajaan kasih karunia. Ini satu lagi yang perlu kita ingat. Seringkali kita pikir bahwa kerajaan Tuhan itu adalah nanti. Bahwa kerajaan Tuhan itu nanti. Tapi coba lihat di dalam Lukas. Lukas pasal 17 ayat 21, perhatikan ini. Bahasa Indonesia bilang bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Tapi dalam bahasa Inggris katakan, Behold, the King of God is within you. Kalau kita berpikir bahwa kerajaan Allah itu nanti, bahwa kelepasan dari dosa itu nanti ketika kerajaan Allah datang. Waktu Yesus datang kedua kali menjemput kita masuk ke dalam kerajaannya, atau kedatangan ketiga ketika Yerusalem baru turun. Sampai saat itu kita nggak terlepas dari dosa. Kita harus sadari bahwa kerajaan Allah itu datang sekarang. Juga kerajaan Allah itu bisa melepaskan kita dari kerajaan dosa, membebani kita, yang memperbudak kita. Karena kerajaan Allah itu within us. Kerajaan Allah itu dimulai di dalam. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu nanti. Itu dimulai dari dalam. Itulah kenapa Rasul Paulus katakan, kita ini warga negara kerajaan surga. Kita harus jadi warga negaranya terlebih dahulu. Tapi kembali lagi, sebelum itu kita perlu lepas terlebih dahulu dari perbudakan dosa, dari kerajaan dosa ini. Mari kita lihat Roma 6 ayatnya yang ke-14. Nih, Roma 6 ayat 14. Ada satu janji bahwa kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kapan? Kapan waktunya kita tidak akan dikuasai oleh dosa? Sin shall not dominion over you. Dosa tidak lagi akan berkuasa atas kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita not under the law, tapi kita under grace. Ketika kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Saya nggak mau bahas panjang lebar lah tentang di bawah hukum Taurat, mengingat waktu ya. Tapi kapan kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa? Itu adalah ketika kita berada di bawah kasih karunia. Kapan kita berada di bawah kasih karunia? Ini yang penting kan? Ini yang paling penting. Kapan kita berada di bawah kasih karunia? Jawabannya adalah ini. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Kapan kasih karunia melingkupi kita? Jadi begini ya, saya mau konsep ini jelas. Bahwa dosa adalah sebuah kuasa, bahwa dosa adalah sebuah sistem pemerintahan, bahwa dosa adalah sistem perbudakan, sistem perhambaan, bahwa dosa adalah sebuah kerajaan. Dan Roma tadi katakan, kita balik dulu deh sebelum 2 Korintus. Dan Roma 5 ayat 21 tadi katakan, King James, dia bilang, sama seperti dosa. Jadi kalau dosa adalah sebuah kekuasaan, bahwa dosa adalah sebuah pemerintahan, itu dosa bukannya sekedar apa yang kita perbuat, tapi dosa adalah sebuah hukum yang memperbudak kita, demikian juga kasih karunia. Seperti dosa, demikian juga kasih karunia. Maka kasih karunia juga adalah sebuah sistem pemerintahan. Bahwa kasih karunia juga adalah sebuah kuasa, bahwa kasih karunia juga adalah sebuah kerajaan. Dan sebagaimana kuasa dosa atau sistem pemerintahan dosa ini memaksa kita untuk melakukan dosa, maka kasih karunia memaksa kita untuk melakukan kebenaran. Sebagaimana di dalam kuasa dosa, di dalam pemerintahan dosa, dosa itu membuat kita, menghalangi kita untuk melakukan hal yang benar,
maka di dalam sistem pemerintahan kasih karunia itu membuat kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Ini harus jelas di sini. Jangan pernah lihat bahwa kasih karunia itu bukan hanyalah sekedar perbuatan Tuhan, tapi kasih karunia itu adalah kuasa, kasih karunia adalah pemerintahan, kasih karunia adalah kerajaan. Sama seperti kalian, bahwa di dalam kerajaan kasih karunia, kalau kita berpikir untuk melakukan dosa, kasih karunia akan menghalangi kita untuk melakukan dosa. Kasih karunialah yang akan membuat kita untuk lepas daripada kecenderungan dosa yang masih kita bawa terus-menerus ini. Kecenderungan dosa ini nggak akan hilang sampai tubuh kita diubahkan, kan? Tapi kecenderungan dosa ini bisa dikalahkan selama kasih karunia itu menguasai. Kasih karunia ini menguasai kita, itu 2 Korintus 12 tadi ya. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Kapan itu? Yesus katakan, my grace is sufficient for thee. Cukup kasih karunia itu. Jadi kalau kita pikir, Tuhan, kasih karunia Tuhan itu tidak cukup untuk membuat saya berhenti berbuat dosa. Harus ditambah dengan usaha saya. Keliru. It's not biblical. Itu tidak Alkitabiah. Karena Alkitab katakan, my grace is sufficient. Kasih karunia Tuhan, kuasa kasih karunia Tuhan itu cukup untuk melepaskan kita dari dosa dan untuk menjaga kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Tapi ada syarat. Syarat kasih karunia itu diberikan adalah bagaimana? Ini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. For my strength is made perfect in weakness. Syaratnya adalah kita harus sadari terus-menerus, dan benar-benar kelemahan kita. Syarat kasih karunia diberikan, syarat kasih karunia itu menjadi bagian kehidupan kita adalah ketika kita menyadari kelemahan-kelemahan. Ketika kita sadar bahwa bukan orang lain yang lemah. Ini bukan kesalahan orang lain. Ini kesalahan saya. This is my weakness. Saya yang lemah. Selama kita menyadari kelemahan-kelemahan kita tersebut, jadi kekristenan mengajarkan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui kelemahan. Justru di dalam mengakui kelemahan, kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Lihat. Most greatly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kekristenan mengajarkan bahwa kita harus bermegah, kita harus justru bersuka cita di dalam kelemahan. Kalau selama ini kita menutup-nutupi kelemahan kita kan. Selama ini walaupun saya sudah jadi misionari, saya sudah jadi trainer medical missionary contohnya, saya sudah punya ministry atau saya sudah jadi pendeta, saya berjuang untuk tutupin kelemahan saya. Apalagi saya berjuang untuk tutupin kelemahan saya dengan jubah kebenaran, kesalehan ini. Keliru itu. Justru akui. Alkitab katakan barang siapa yang mengakui kelemahan-kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, dia akan disayangi. Kenapa kita belum memperoleh kasih karunia tersebut? Kita belum mengalami kuasa kasih karunia tersebut, kita masih tutupin kelemahan kita. Bagaimana cara kita tutupin kelemahan tersebut? Ya, bisa dengan kita lempar kesalahan kita kepada orang lain seperti Adam dan Hawa. Kita lempar kesalahannya, the blame is them, is theirs. Bukan kita punya, blame-nya itu bukan kita punya. Kesalahannya itu bukan di saya. Bagaimana cara kita menutupi kelemahan-kelemahan kita? Seringkali adalah kita coba tutupi kelemahan kita dengan, saya kan sudah buat hal yang benar dulu. Saya kan, masa hal-hal perbuatan-perbuatan baik saya tidak dihitung sih. Sampai-sampai saya harus dihitung kelemahan-kelemahan saya. Bagaimana cara kita menutupin kelemahan-kelemahan kita? Kita melakukan sama seperti yang Adam dan Hawa perbuat. Menutupi rasa malu mereka dengan apa? Jubah pohon ara. Apa itu jubah pohon ara kalau kita belajar tentang kebenaran Kristus? Itu adalah perbuatan-perbuatan saleh secara lahiriah. Kita menutupi kelemahan-kelemahan kita menutupi kemaluan. Bukan kemaluan fisik ya, tapi rasa malu dari melakukan dosa ini dengan kita tutup dengan jubah kesalahan-kesalahan lahiriah. Yang sebenarnya kalau Alkitab katakan itu bukan the robe, bukan, mereka waktu itu tidak membuat, kita buka ayatnya ya supaya gampang. Kejadian pasal 3, di mana itu mereka buat pohon ara? Ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Ketika mereka sadar bahwa mereka berbuat dosa,
Kemudian mereka, the eyes of them both were open, they knew that they were naked. Karena dosa kita jadi telanjang. Dan telanjang itu membuat mereka menjadi rasa malu. Dan apa yang Adam dan Hawa perbuat ketika mereka rasa malu? Mereka sewed. Mereka menyulam daun pohon ara dan made themselves apron. Apa ini apron? Cawat. Apa itu cawat? Bahasa Indonesianya cawat ya. Apa itu cawat? Cawat itu adalah sesuatu yang hanya menutupi bagian depan, tapi bagian belakang tidak tertutup. Itu cawat. Pernah lihat celemek yang dipakai oleh orang-orang dapur biasanya ya? Celemek. Itu kan cuma nutup bagian depan, belakangnya terbuka. Itulah yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Dan itulah yang diperbuat oleh semua orang yang berdosa. Mereka mencoba untuk membuat pencitraan bahwa di luar mereka itu saleh. Bahwa di luar, di depan itu mereka ini adalah orang kudus. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari belakang, ketika mereka hidup tanpa dilihat orang, ketika mereka hidup di dalam kehidupan pribadi mereka, mereka masih menyimpan satu noda kenajisan, masih menyimpan satu dosa yang najis. Dan kita mencoba untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita dengan cawat ini. Tapi Tuhan mau angkat cawat ini, Tuhan mau buka cawat ini, Tuhan mau buang. Dia mau memang benar-benar telanjangin kita. Dia mau benar-benar telanjangin kita sampai kita menyadari seperti apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Kita buka Filipi pasal 2. Bukan Filipi 2. Filipi pasal 3. Ayatnya yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7. Mulai ya. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa itu keuntungan-keuntungan yang Rasul Paulus maksudkan? Silakan baca sendiri ayat-ayat sebelumnya. Itu adalah kesalehan-kesalehan lahiriah yang dia perjuangkan selama ini dengan daging. Dia menganggap bahwa semua perbuatan-perbuatan salah yang selama ini dia anggap adalah sebuah kebanggaan, adalah ternyata sebuah kerugian. Malahan dia anggap, ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, katanya. Dianggap bahwa semua kebanggaan-kebanggaan yang dia miliki, apa aja kebanggaan-kebanggaan yang dia miliki. Secara kewarganegaraan, dia ini warga negara superpower. Wah, mungkin kita anggap bahwa, wah, saya orang Jakarta lebih supreme, lebih superior lah daripada orang-orang di daerah. Atau mungkin ada yang sudah pergi ke luar negeri, atau ada yang punya kewarganegaraan Amerika misalkan yang sebagai superpower sekarang. Wah, saya warga negara Amerika, saya lebih superior daripada warga negara di luar. Bahkan lebih lagi, saya penganiaya jemaat. Bagi dia waktu itu penganiaya jemaat adalah sebuah kebanggaan. Karena dia waktu itu menganggap bahwa itu adalah sebuah misionaris, sebuah pekerjaan misionaris. Dia menentang offshoot. Jadi mungkin kita sekarang bangga bahwa sekarang saya membela gereja dengan cara apa? Dengan saya menyerang offshoot-offshoot yang mencoba untuk paham-paham yang tidak alkitabiah. Saya serang. Dan itu membanggakan saya. Rasul Paulus juga zaman dulu, sebelum dia kenal Yesus juga dia bangga tersebut. Tapi apa yang dia bilang ketika dia mengenal kebenaran Kristus di dalam Filipi pasal 3 ayat 8, dia menganggap bahwa semuanya itu sampah. Di dalam bahasa Inggris dibilang bahwa itu dung. Apa itu dung? Bukan cuma sampah, kotoran. Jadi kalau kita masih ada kebanggaan-kebanggaan di dalam kehidupan kerohanian kita, kita masih menganggap bahwa capaian-capaian kerohanian saya ini lebih tinggi daripada orang lain. Kita sedang ada dalam kutuk hukum Taurat. Kita belum melihat kemuliaan Kristus. Karena syarat kasih karunia itu dicurahkan, sebenarnya kasih karunia itu sudah dicurahkan. Tapi penerimaan kasih karunia itu, kita memperoleh kasih karunia, syaratnya adalah kalau ini, weakness. Kalau syaratnya supaya kuasa Kristus itu turun menaungi kita adalah ketika kita menyadari, mengakui, bahkan bermegah atas kelemahan kita. Atas kelemahan kita, atas kesalahan kita, atas hal-hal yang kita anggap selama ini adalah suatu hal yang memalukan. Di saat kita disadari akan hal tersebut, mengakui dan terus hidup bahwa saya ini lemah, saya ini tidak lebih berharga dari orang lain, bahwa saya ini tidak lebih baik dari orang lain. Kasih karunia Tuhan turun. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan karena saya yang kuat,
tapi karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan saya. Jadi selama kita masih menganggap bahwa kehidupan saya sudah saleh, kehidupan saya sudah lebih benar dari orang lain, kita masih ada dalam kutuk hukum Taurat. Ayatnya ada di sini, Roma 9. Saya kalau nggak diemin bakalan ngomong terus nih. Roma pasal 9, nanti baca sendiri ya, Roma pasal 9 ayat 30 sampai Roma pasal 10 ayat 3. Itu contohnya. Itu contohnya. Oke, closing. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Nggak perlu pakai share screen ya. Kita buka ayatnya sama-sama, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, apa katanya? Mengalahkan dunia. Kapan kita lahir dari Allah? Kita lahir dari Allah ketika kita dibaptis, kita lahir dari Allah. Ketika kita dibaptis, kita mati terhadap dosa. Ingat, dosa berkuasa sampai kita mati. Terserah, kita mau mati kapan. Mau mati sekarang? Artinya mati sekarang berarti mengizinkan Yesus yang menghidupkan kehidupannya. No longer I, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. But Christ who live in me. Tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Bukan lagi saya yang menghidupkan kehidupan saya, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan saya. Itu kematian yang sekarang atau kematian yang nanti. Kematian ketika Yesus datang nanti, ya kita mati juga. Dua-duanya lepas dari dosa. Kematian dalam neraka maksudnya. Itu adalah kematian untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Ya, tapi itu kematian kekal. Mau kematian yang mana? Yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan harapkan adalah kita pilih kematian yang sekarang. Pilih mati sekarang, maka kita nggak akan mati nanti. Pilih mati sekarang. Dan ketika kita mati sekarang, kita lahir dari Allah, itulah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa itu? Iman kita. Apa itu iman kita? The faith of Jesus. Yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Inilah mereka yang menuruti perintah Tuhan dan memiliki iman Yesus. Bagaimana iman Yesus? Inilah mereka, Wahyu 12 ayat 17. Inilah mereka yang menuruti perintah-perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, kesaksian Yesus itu adalah nubuat. Tapi lebih daripada itu. Apa yang Yesus saksikan di dalam kehidupannya selama 3,5 tahun di dunia ini? Yang Yesus saksikan adalah satu kehidupan di dalam daging yang sama dengan kita, dalam darah yang sama dengan kita, tapi satu kehidupan yang saleh, yang penuh dengan roh Tuhan, yang sempurna, tanpa cacat celah di dalam kehidupan fana. Itulah kesaksian Yesus. Dan itu juga akan dialami oleh umat Tuhan di akhir zaman. 144.000. Di dalam kehidupan di dalam daging yang sama, daging yang penuh kecenderungan dosa, mereka mampu hidup saleh, 100% kudus, tanpa cacat celah. Bukan dengan kuasa mereka karena mereka lemah, tapi dengan kuasa Tuhan. Tapi dengan kuasa Tuhan. Itulah yang sedang dinanti-nantikan. Itulah the last generation, generasi terakhir. Yang hidup di bawah tahta kasih karunia. Dan itu bisa kita alami sekarang. Itu bukan nanti. Itu bisa kita alami saat ini juga. Saat ini juga kita bisa alami. Syaratnya satu. Kita menyadari terus-menerus dan mengakui terus-menerus kelemahan kita, kehidupan, kelemahan kita. Hal-hal yang memalukan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi yang kita bisa banggakan dalam hidup kita, di dalam diri kita ini. Kita tidak beriman kepada kuasa daging kita, sehingga karena sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan saya, kita berpaling dari diri, berpaling kepada salib Kristus. Sekarang kita lihat salib Kristus yang adalah satu-satunya kuasa. Yang menjadi satu-satunya kuasa dan menjadi satu-satunya hal yang dapat saya banggakan. Bahwa salib Kristuslah yang hanya salib Kristuslah yang dapat saya banggakan. Bukan lagi latar belakang saya, bukan lagi pendidikan saya, bukan lagi tabungan saya yang ada di bank, bukan lagi status saya, hanya salib Kristus yang bisa saya banggakan. Saat itulah kita akan dapati kasih karunia Tuhan akan menaungi kita otomatis dan kita akan dapati hidup benar itu mudah, mengikuti Tuhan itu enak, dan berjalan di dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan adalah satu hal yang dapat dinikmati. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Ternyata ada satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa dosa yang sampai saat ini kami tidak dapat lawan.
bahwa Tuhan sudah persiapkan kuasa kasih karunia tersebut. Kami rindu Tuhan untuk hidup di dalam kerajaan kasih karunia itu. Tolong kami untuk menyadari terus-menerus. Ungkapkan mata kami, perlihatkan kepada kami setiap kelemahan, setiap hal-hal memalukan yang perlu kami untuk sadari. Sehingga kami tidak lagi membanggakan kehidupan kami lagi, tapi kami teralihkan dari membanggakan diri. Sekarang kami mau melihat salib Kristus, yang adalah satu-satunya hal yang harusnya kami banggakan. Tolong kami, anak-anak muda, untuk dapat hidup benar, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kiranya pekabaran firman Tuhan yang telah ditaburkan pada saat ini dapat tertanam dan dapat menghasilkan buah. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, thank you. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Christopher sudah membahas pelajaran yang luar biasa pada sore hari ini. Kita punya waktu masih 15 menit lagi. Jadi ini untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mau bertanya atau ingin mau bertanya dan menambahkan mungkin silakan, kita punya waktu beberapa saat lagi. Dan di kami sudah ada masuk dua pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin satu-satu saya bacakan ya. Pertanyaan pertama, apakah keinginan dan cita-cita kita di dunia merupakan sesuatu yang jahat juga? Apakah menjadi yang terbaik di dunia merupakan sesuatu yang salah? Kira-kira begitu. Mau baca dulu semua atau mau Jawab di satu-satu? Satu-satu aja lah ya. Oke, Satu-satu aja supaya silakan. Oke, thank you. Pertanyaan bagus nih. Apakah keinginan dan cita-cita kita di dunia merupakan sesuatu yang jahat juga? Tergantung. Tergantung motif. Tergantung apa yang mendorong. Karena gini, satu perbuatan bisa kelihatan baik di luar, tapi ketika motifnya yang mendorong buruk, maka itu adalah buah yang jahat. Saya kasih contoh gampangnya beginilah. Contoh ya, kalau di gereja liturgi biasanya kan diakon kasih persembahan, ya kan? Bukan kasih persembahan, bawa pundi-pundi persembahan. Kemudian kita kasih persembahan kan. Dan di akhir ibadah biasanya diakon akan hitung persembahan tersebut. Bayangkan, anggaplah cuma ada 2 diakon. Anggaplah ini adalah gereja yang kecil. Ada 2 diakon di situ yang menghitung persembahan. Yang satu diakon, dia hitung persembahan dan dia tidak untit, dia tidak ambil, dia tidak curi persembahan tersebut karena dia tahu ini bukan punya dia, ini adalah milik Tuhan, ini kudus. Yang satu diakon, dia tidak mengambil persembahan karena ada diakon lain yang lagi ngelihat dia. Kelihatan dari luar sama-sama nggak ambil persembahan kan? Kelihatan dari luar sama-sama sedang melakukan tugasnya. Tapi yang satu motifnya adalah motif yang murni, yang satu motifnya adalah motif yang najis. Makanya dalam hal ini soal cita-cita, saya nggak tahu mau jawab apa. Yang pasti how to judge itu adalah biarkan firman Tuhan yang judge motif kita. Bagaimana motif kita untuk mencapai cita-cita ini? Apakah motif ini adalah untuk kemuliaan diri atau untuk kemuliaan Tuhan? Apakah motifnya ini adalah untuk kebanggaan diri, untuk diri yang ditinggikan, atau untuk Tuhan yang dimuliakan untuk pekerjaan Tuhan? Nah itu. Jadi itu masalah motif. Masalah motif. Karena satu perbuatan yang dari luar kelihatan baik, orang bisa saja lagi buat KKR, lagi melakukan, misalkan lagi bawa pekabaran, tapi saya punya motif adalah supaya popularitas misalkan. Itu keliru itu. Jadi masalah di sini adalah motif. Judging-nya adalah motif. Yang menghakimi adalah motif di situ. Kemudian, apakah menjadi yang terbaik di dunia merupakan sesuatu yang salah? Nah ini. Siapa yang seharusnya jadi yang terbaik? Siapa yang seharusnya yang paling tinggi di dunia ini? Yang seharusnya ditinggikan itu siapa? Saya atau Yesus? Kita dididik masalahnya begitu. Kita dididik dari kecil di dalam sistem pendidikan kita sampai kuliah, how to be the best. Bagaimana untuk jadi yang terbaik? Kita dididik untuk persaingan. Tapi di dalam sistem pemerintahan surga, kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah kamu jadi yang kecil. Kamu mau jadi yang besar, hendaklah kamu menjadi hamba bagi sesamamu. Kalau yang dimaksudkan menjadi yang terbaik adalah menjadi hamba yang terbaik, maka itu benar.
Ya, tapi kalau yang dimaksud menjadi yang terbaik adalah menjadi yang terbaik supaya orang layani. Nah, it's not Christianity, itu bukan kekristenan. Tapi ya itu bukan kekristenan. Oke. Mungkin ada yang bisa tambahkan juga, silakan. Terima kasih. Jawabannya. Ada 2 pertanyaan lagi yang masih masuk ke kami. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana secara praktikal, bagaimana cara mengakui kelemahan kita? Secara praktikal. Oke, untuk pengakuan baca kebagian sejati tentang confession, bab yang ketiga kalau nggak salah. Bacalah kebagian sejati, kita ada kabaran kan. Secara praktis, pengakuan mengaku salah itu tergantung. Kita salah ke siapa dulu. Kalau salah ke orang lain, maka kita harus akui ke orang lain dengan penuh kerendahan hati dan terima konsekuensi apapun yang akan terjadi. Kalau salah ke Tuhan, ya akui ke Tuhan. Salah ke diri sendiri, ke tubuh ini, ke bait suci, ya akui secara diri. Jadi secara praktikal, intinya begini, mengakui kelemahan-kelemahan itu artinya adalah kita sadar bahwa tidak ada yang baik sama sekali dalam kehidupan saya. No more excuse, no more permission, kita tidak blame, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak, sering kan kita pikir, seandainya keadaan tidak seperti ini, pasti saya nggak akan lakukan dosa. Enggak. Udah nggak lagi kayak gitu. Tidak lagi menyalahkan orang lain karena kesalahan, tidak lagi menyalahkan keadaan, situasi, kondisi. Itu murni kesalahan saya. Tidak ada lagi pembelaan. Kita tidak lagi defend lagi. Udah nggak lagi membela diri. Sampai kita tidak lagi membela diri setiap terhadap kesalahan-kesalahan kita, disitulah sama seperti Adam dan Hawa. Sampai mereka udah nggak bisa lagi bela diri, di situ mereka siap untuk dikenakan jubah kebenaran Kristus. Tapi selama kita masih mencoba untuk pembelaan diri, Tuhan, seandainya seperti ini, kita masih ada pengandaian-pengandaian dan pembelaan-pembelaan tersebut. Tuhan, berarti itu kan kita masih menggunakan jubah-jubah pohon ara. Kita masih coba semat pohon ara untuk tutupin kelemahan kita. Kita masih coba pakai kesalahan orang lain untuk tutupin kelemahan kita. Selama itu terjadi, Tuhan akan coba terus-menerus untuk cabut itu, bikin malu kita. Jadi kalau Tuhan sedang bikin malu kita, bersyukur. Bersyukur. Karena itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk kenakan jubah kebenaran Kristus. Tapi selama kita masih tolak, Tuhan jangan cabut itu. Waktu Tuhan cabut pohon ara yang satu untuk mempermalukan kita, kita ambil pohon ara yang lain, kemudian kita tutup lagi. Dan seringkali seperti itu kan. Nah, sampai Adam dan Hawa benar-benar telanjang dan ditelanjangi, barulah mereka siap untuk dikenakan jubah kebenaran Kristus tersebut. Nah, itu praktikalnya seperti itulah kurang lebih. Oke. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan terakhir, mungkin yang boleh disampaikan. Saya bacakan mungkin secara langsung ya. Jadi Bro Christopher boleh anggapi secara langsung juga. Pertama, bagaimana tanggapan tentang pimpinan gereja yang menentang last generation theology? Karena hal ini dianggap sebagai ajaran yang menyimpang. Mungkin ada tanggapan. Terus di pertanyaan berikutnya, dalam Ibrani 3 ayat 13, mengatakan nasihatilah seorang yang lain setiap hari. Ketika kita sudah berusaha menasihati seseorang, serta mendoakannya untuk lepas dari sifatnya yang buruk, tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Apakah kita harus menjauh darinya agar kita tidak terpengaruh dengan sifat buruknya? Bagaimana kita harus menyikapinya? Demikian. Jelas? Yang pertama dulu ya. Tentang last generation theology. Oke. Jadi masalahnya begini tentang last generation theology. Di dalam konsep last generation theology pun terbagi. Kita percaya bahwa akan ada generasi terakhir. Ada 144.000 dan ya sebenarnya the final generation lah seperti itu. Tapi bagaimana 144.000 terbentuk? Nah, itu juga sebenarnya banyak bentroknya. Apakah itu adalah ya begini. Ini udah masuk ranah teologis ya. Ngomongin tentang last generation, maka kebanyakan yang dibawakan adalah sinless perfection. Ngerti ya sinless perfection ya? Adalah sebuah
Manusia akan mencapai titik sempurna di mana dia tidak lagi berdosa sebelum Yesus datang. Sinless perfection. Dia tidak lagi berdosa. Masalahnya, bukan masalah. Faktanya adalah 144.000 adalah orang-orang yang lemah, dan ketika mereka melewati masa kepicikan Yakub tersebut, mereka masih terus berusaha untuk menyelidiki hati mereka. Mereka masih merasakan bahwa ini ada kelemahan, saya masih lemah ini. Pernah baca kan itu di early writings kan, di tulisan-tulisan permulaan. Mereka anggap bahwa mereka mencoba untuk cari tahu dosa-dosa yang masih tersembunyi. Jadi yang berbahaya, bukan berbahaya, yang dihindari dari last generation teologi adalah sinless perfection ketika mereka menganggap bahwa saya tidak lagi berdosa. Saya udah perfect, saya tidak lagi berdosa. Baca aja di buku Faith and Works kan, tulisan Ron Nubuat tentang iman dan perbuatan. Penyucian yang benar, the sanctification, the true sanctification adalah seperti apa? Bukan ketika saya tidak lagi berdosa, saya tidak lagi berdosa. Justru semakin kita di dalam proses penyucian, semakin kita akan sadari bahwa saya lemah, bahwa saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini tidak punya kuasa, saya tidak lebih baik, saya tidak lebih benar dari orang lain. Sebenarnya itu sih yang menjadi titik permasalahan dari last generation theology adalah konsep sinless perfection. Makanya sinless perfection ini harus dibawakan di dalam pekabaran kebenaran oleh iman. Di dalam pekabaran pembenaran oleh iman. Barulah itu jelas, barulah itu seimbang. Baru itu seimbang. Untuk bahas lebih jauh nanti kepanjangan. Kemudian yang kedua tadi apa? Ibrani. Bagaimana untuk menghindari? Apakah kita perlu menghindari ya kalau kita menasihati satu sama lain? Begini. Di dalam Galatia pasal 6, ya Ibrani 3. Coba kita baca lah ya. Saya baca aja dulu. Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3:13. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari-hari. Kita diajar untuk menasihati seorang akan yang lain. Tapi ada satu syarat untuk menasihati orang. Ingat. Itu adalah Galatia 6. Ya, kita buka Galatia 6. Siapa yang menasihati? Galatia 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, apa? Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Oke? Jadi ketika kita melihat ada satu teman kita buat salah, dan kita dipercaya, kalau saya percaya begini ya, ketika kita diungkapkan ada teman kita melakukan kesalahan, itu adalah sebuah tanggung jawab, tapi juga itu adalah sebuah privilege bagi kita untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus. Bahwa ketika kita melihat orang lain, teman kita salah, kita pertama kali melihat bahwa saya mau menegur dia bukan sebagai orang yang lebih benar dari dia. Itu yang pertama. Oke? Karena makanya di Galatia 6 katakan, jaga diri jangan sampai kamu kena pencobaan. Karena kecenderungan orang yang menegur adalah dia memposisikan dirinya lebih benar daripada orang yang dia tegur. Yang pertama adalah lihat Yesus ya. Bagaimana cara Yesus untuk mengangkat kita orang berdosa? Dia datang ke dunia ini menggunakan daging yang sama dengan kita, sehingga kita bisa diangkat. Begitu kan? Cara Yesus untuk memenangkan kita itu bukan dia paksa kita untuk naik ke atas, dia yang turun. Betul kan? Yesus yang turun mengenakan pakaian kita, mengenakan daging yang sama seperti kita. Hal yang sama juga untuk menegur orang yang berdosa juga. Kita perlu untuk bukan berarti kita melakukan dosa yang sama, enggak sih. Tapi kita perlu menempatkan diri kita khususnya secara emosional karena emosional ini yang sering bermasalah. Secara emosional, bagaimana kondisi orang berdosa ini? Dan seperti apa seharusnya diperlakukan? Jadi perlu kita untuk menempatkan diri kita sebagai orang berdosa sama seperti dia.
ketika kita menegur, posisinya bukan saya lebih benar dari kamu, tapi saya juga sama orang berdosa. Dan sebagaimana saya orang berdosa, saya nggak membawa dia untuk lihat saya. Ini, saya aja bisa untuk tidak berdosa. Enggak. Tapi kita sama-sama coba lihat, itu loh ada Yesus, itu loh ada salib Kristus. Sehingga dia tidak dia tidak terhakimi menjadi lebih jauh lagi merasa bersalahnya terhadap dosa, dan kita juga tidak merasa lebih benar dari orang lain. Jadi yang pertama adalah kita perlu untuk mengakui dan menyadari bahwa saya juga ini berdosa. Saya tidak lebih benar, posisi saya menegur dia adalah saya tidak lebih benar dari dia, dan saya menegur dia bukan memposisikan saya sebagai teladan dia, ini saya nggak buat dosa, kamu buat dosa, ikutin saya dong, saya nggak buat dosa. Enggak. Tapi kita sama-sama melihat kepada Yesus, kepada salib Kristus, yang siap untuk menerima kita apa adanya, dan siap untuk memberikan kuasa kepada kita untuk melepas dari dosa. Begitu. Dan kalau kita fokus kepada salib Kristus, bukan fokus kepada diri, bukan fokus kepada kemampuan saya, maka nggak akan ada yang namanya ketersinggungan, tidak akan ada yang namanya saya jadi lebih benar, tidak akan ada yang namanya saya terikut dia untuk melakukan dosa. Gitu. Oke. Semoga bisa. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya semua teman-teman. Sayang waktu yang membatasi kita. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh sampaikan ke kami. Nanti kami sampaikan langsung juga ke pembicara. Mungkin pembicara nanti bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semua pada sore dan malam hari ini. Terima kasih khususnya pada Saudara Christopher yang sudah meluangkan waktu untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Saat ini kita akan tutup sekali lagi dengan doa. Ke Saudara Christopher, sekali lagi boleh tutup kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Tolong kami agar hati kami dapat dilembutkan. Tolong kami agar hati yang keras dapat diganti dengan hati yang baru. Agar Roh Kudus Tuhan dapat bertata dalam hati kami, dan kami tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kami rindu agar diperbudak dan diperhamba oleh kasih karunia. Kami rindu untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Tolong kami agar kami dapat saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain di dalam kasih Kristus. Tolong kami agar kami selalu menyadari kelemahan kami dan terpesona terhadap salib Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini dapat menambah semangat kami untuk lebih menyelidiki firman Tuhan dan rahasia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Christopher dan teman-teman yang sudah hadir. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.